Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zahid. NIM saya 501190286. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Pak Z Herianto, MK Pengantar Manajemen. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang manajer dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa, serta jelaskan. Jawabannya, manajer adalah suatu proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarah orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Pada dasarnya, manajemen adalah seni atau keahlian dalam hal mengatur, mengelola, menguasai, dan menggerakkan sesuatu. Dalam hal ini penting sekali bagi manajemen, khususnya manajemen waktu. Karena kebanyakan orang-orang sukses adalah orang yang mampu memanajemen dirinya dari hal yang paling dasar, yaitu memanajemen waktu. Pertanyaan kedua, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajemen dalam suatu organisasi secara umum. Jawabannya, yang pertama, top level terdiri dari atas direksi, GOGM, general manager, dan presidir, merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham yang bertanggung jawab memegang saham dan memegang saham masyarakat. Berciri-ciri, yang pertama, menentukan rencana, tujuan, dan kebijakan. Yang kedua, memobilisasi sumber daya. Yang ketiga, mempersiapkan rencana jangka panjang. Yang keempat, memerlukan keterampilan konseptual daripada keterampilan teknikal. Yang kedua, middle level terdiri atas kepala departemen, manajer cabang, dan junior eksekutif. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan top level dan bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang lebih rendah. Ciri-cirinya, yang pertama, menjalankan perintah, rencana, dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh top level. Yang kedua, memberi saran atau rekomendasi kepada top level. Yang ketiga, mengkoordinasi seluruh aktivitas. Yang keempat, berkomunikasi dengan top dan low level dan menjadi perantara di antara keduanya. Yang kelima, mempersiapkan rencana jangka pendek. Yang keenam, membutuhkan keterampilan manajerial serta teknis daripada keterampilan konseptual. Oke, yang ketiga, low level atau disebut juga manajer lini pertama, terdiri atas mandor dan pengawasan yang dipilih oleh mid level. Bertugas memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga operasional dan tidak dibawahi oleh manajer yang lain. Berciri-ciri, yang pertama, mengarahkan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral kepada pekerja. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara pekerja dengan mid level. Yang keempat, menginformasikan segala informasi kepada pekerja atau karyawan. Yang keenam, lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan. Yang ketujuh, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Yang kedelapan, lebih membutuhkan keterampilan secara teknikal dan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya,
Manajer memiliki arti penting secara umum sebagai orang yang dapat menggerakkan sebuah organisasi agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan dengan keterampilan manajer yang dimilikinya. Manajer memiliki fungsi-fungsi, di antaranya yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengatur dan pengawasan, yang ketiga fungsi kepemimpinan dan evaluasi, yang keempat menjadi seorang mediator terbaik, yang kelima dapat memahami perbedaan talenta setiap orang, yang keenam menentukan nasib karyawan sejak dilakukannya perekrutan, yang ketujuh memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 3. Jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di mana pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jika saya ada seorang manajer di sebuah perusahaan, maka hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, jujur dan transparan. Saya akan jujur dan transparan terhadap karyawan terkait dengan kondisi yang sedang dialami. Yang kedua, menentukan strategi bisnis. Jika bisnis saya tidak dapat bertahan, saya akan melakukan pivot dari course bisnis, yaitu mencari bisnis yang lain namun tetap berada di divisi yang sama dengan perusahaan atau mungkin menggabungkan keduanya. Yang ketiga, mengarahkan karyawan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Setelah menentukan strategi bisnis, maka hal selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengarahkan karyawan saya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, jika karyawan saya berstatus kontrak, maka saya akan memilih untuk tidak memperpanjang kontrak terlebih dahulu. Atau jika saya memiliki karyawan yang baik dan tidak ingin melepaskannya, saya akan mengambil solusi menjadikannya mitra atau distributor atau reseller. Yang kelima, jika cash flow berdarah akibat menurunnya omset penjualan, maka saya akan melakukan negosiasi dengan karyawan melalui BIPAR, yaitu perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan untuk menjelaskan hubungan industrial. Merundingkan kesepakatan apakah saya harus melakukan PHK atau no work no pay. Terima kasih, saya sudah menjawab semua pertanyaan UTS dari Pak Herianto. Terima kasih. Apabila ada salah kalimat dalam pengucapan bahasa saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.